Nah, saya akan melanjutkan, saudaraku, tentang kodrat ganda ini. Saya ulangi sedikit, saudaraku ya. 100% manusia, 100% ilahi. Ya. Jadi 100% manusiawi atau insani, 100% ilahi. Itulah Tuhan Yesus ketika dia ada di atas muka bumi. Nah, sekarang sebagai manusia, nah ini sering diolok-olok, sering diejek. Sebagai manusia, ia persis seperti kita manusia, saudaraku. Dia bisa lelah, dia bisa lapar, bisa haus. Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, dia lapar, sehingga dia dicobai oleh iblis, ya. Jadikan batu-batu ini roti kalau engkau betul anak Allah. Begitu ya, iblis menggoda dia, mengganggu dia, mencobai dia. Tapi Tuhan nggak mau. Kemudian sebagai manusia dia bisa disakiti, ya. Ketika Tuhan itu dicambuk, ketika Yesus itu dianiaya, dia betul-betul mengalami rasa sakit. Dan firman Tuhan katakan bahwa oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita telah disembuhkan. Jadi semua ada tujuannya, saudaraku, yaitu tujuan penebusan. Dia naik ke kayu salib, dia dipaku dan dia menderita di kayu salib. Itulah kemanusiaan Yesus. Sebagai manusia, dia seperti kita, manusia. Tapi ada bedanya, saudaraku. Bedanya, Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa karena dia suci. Ya, dia adalah satu-satunya manusia seutuhnya yang tidak berbuat dosa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian ini beda ya dengan kita. Kalau kita semua berdosa, tapi dia tidak berdosa. Jadi secara manusia sama seperti kita. Ada kelemahan-kelemahan. Meskipun sometimes ya, ada saatnya dia menyatakan keilahiannya, dia berjalan di atas air, dia meneduhkan badai dan sebagainya. Itu keilahiannya. Nah, sekarang kita beranjak, saudara. Karena kodrat ganda ini berbicara tentang kemanusiaannya, tapi juga bicara tentang keilahiannya. Nah, sekarang keilahian Tuhan Yesus itu dibuktikan dengan apa di dalam Injil? Nah, saudara, saya akan tunjukkan ada 6 poin. Ya, saudara amati dan perhatikan, cermati baik-baik akan hal ini. Ada 6 poin, saudara. Yang pertama, saudaraku ya, yang pertama itu Yesus Kristus Tuhan kita itu tidak menolak akan penyembahan dari Thomas. Nah, ini kisah yang menarik, ya, yaitu ketika Thomas yang tidak percaya, karena pada waktu Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, Thomas absen, Thomas tidak ada di tempat itu, sehingga ketika teman-temannya menceritakan, kami telah melihat Tuhan, kami telah melihat Tuhan, itu Thomas berkata, aku tidak percaya kalau aku belum mencucukkan akan jariku ini di lubang di tangannya dan lubang di lambungnya. Aku tidak percaya. Waduh, ini kepahitan, saudaraku ya, Thomas ini. Nah, sampai satu kali dikatakan di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-26, saya bacakan, saudara. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, saudara, pada waktu itu, Thomas langsung merespon. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, saudaraku, di sini ada 2 sebutan yang keluar dari bibir mulut dari Thomas. Ho kuriosmo kai ho theosmo. Dalam bahasa Yunaninya,
kurios itu adalah junjungan. Memang di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata Tuhan itu sebetulnya lebih tepat dipakai istilah junjungan. Tetapi junjungan yang ilahi, saudara. Karena kurios itu artinya orang yang dihormati, sosok yang dijunjung tinggi, dihormati dan dijunjung tinggi. Dalam bahasa Inggrisnya Lord, kalau bahasa Jawanya Gusti begitu ya. Engkau adalah my Lord, engkau adalah Gustiku begitu ya, engkau Tuhanku. Itu kurios. Nah, kurios ini ilahi juga, junjungan yang ilahi, karena di Perjanjian Lama, saudara, kalau kita ketemu kata YHWH, itu orang-orang Yahudi tidak berani membaca itu dengan Yahweh atau Yehova, nggak berani, saudara. Mereka menyebutnya dengan Adonai, yang artinya Tuhan, ya. Yang Adonai atau YHWH yang dibaca Adonai itu ketika para ahli-ahli kitab di Perjanjian Lama sekitar 200 tahun sebelum Kristus itu menerjemahkan di dalam bahasa Yunani, mereka memakai kata kurios untuk setiap muncul YHWH. YHWH, Yod-Heh-Voh-Heh, yang seringkali dilafalkan dengan Yahweh ini diganti, diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Yunani dengan kurios, saudara. Nah, itu dilanjutkan. Di kitab Injil juga dipakai kata kurios itu. Jadi kalau ho kurios mo, ya Thomas itu berkata ho kurios mo, kai ho theos mo, itu ho kuriosnya itu juga junjungan ilahi. Tetapi kalau orang kurang puas, ya kan itu juga bisa untuk manusia. Ya memang, Yesus kan kodrat ganda ya. Nah, di sini kelanjutannya, Thomas berkata ho theos mo. Artinya apa, saudaraku? Engkau adalah Allahku. Theos itu, ya kalau di Perjanjian Lama adalah Elohim, saudaraku ya. Theos itu dari Elohim diterjemahkan menjadi Theos. Allah, saudara. Jadi Yesus itu adalah Allah. Dan Yesus tidak berkata, Thomas, aku hanya kurios, aku bukan Theos. Enggak ada itu, kalimat itu. Jadi saudaraku, inilah bukti bahwa Yesus itu adalah ilahi. Dia adalah Allah. Firman yang adalah Allah. Nah, kemudian ayat berikutnya, ini menarik saudaraku ya. Ini ada di dalam Yohanes 10 ayat 30. Ini ayat yang sangat terkenal. Ini yang kedua, Yohanes 10 ayat 30. Saya bacakan, saudaraku. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, dalam terjemahan bahasa Yunaninya dikatakan ego kai ho pater en esmen. Aku dan Bapa itu adalah satu. Jadi Yesus dan Bapa itu satu. Nah, saudara, di sini kita jangan sampai salah menafsirkan ya. Satu di sini bukan satu pribadi, tapi satu hakikat. Ya, saudara memahami bahwa Yesus itu pribadi yang berbeda sebagai anak, sebagai putra Allah. Dia pribadi yang berbeda. Makanya Yesus juga berdoa kepada Bapa, berbicara kepada Bapa. Tapi ada kalanya Tuhan berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu satu hakikat, esensi. Nah, tentang hal ini nanti saya akan jelaskan pada kesempatan lain dalam pengajaran tentang Tritunggal. Jadi ego kai ho pater en esmen itu artinya Yesus itu satu hakikat dengan Bapa, setara dengan Bapa. Nah, apalagi saudara bukti keilahian Yesus? Dia berkata dalam Yohanes 14, ini menarik untuk disimak saudara. Yohanes 14 ayatnya yang ke-9 ya. Ini adalah pertanyaan Filipus ya. Filipus itu bertanya seperti ini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Saudaraku, orang nggak bisa melihat Bapa. Ya, ingat di dalam pelajaran Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang telah melihat Allah Bapa. Tetapi Yesus, anak Allah itulah yang menyatakannya. Karena dia dan Bapa satu hakikat. Ketika itu Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami supaya kami ini puas. Itu yang cukup kalau engkau menunjukkan Bapa itu pada kami. Yesus menjawab, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Hai Filipus, mengapa engkau tidak tahu bahwa barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Anak Allah yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakan kepada manusia. Nah, disinilah keilahian Yesus dinyatakan. Melihat Yesus, melihat Bapa. Karena Yesus dan Bapa itu satu esensi, satu hakikat, satu substance atau substansi. Nah, ada lagi, saudara, Yohanes 14 juga ya, ayat yang ke-11a saya bacakan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, ini sebuah kalimat yang menarik untuk direnungkan. Yesus dan Bapa itu tidak terpisahkan, saudara. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau saudara ingin memahami akan makna dari satu ayat ini, saudara bisa kembali ke pelajaran yang pertama, yaitu dia sebagai firman yang adalah pikiran Allah, yang adalah hikmat Allah, kecerdasan Allah, pengetahuan Allah, dia tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Ya, inilah yang menjadi dasar iman kita untuk melihat akan keilahian dari Yesus Kristus Tuhan. Nah, kemudian saudaraku yang keempat, Yesus juga mengampuni dosa. Nah, ini ada kisahnya di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ke-7. Saya bacakan, saudaraku ya. Ini kisahnya menarik karena pada waktu itu Yesus mengajar di sebuah rumah dan rumah itu penuh sesak, sementara di luar sana ada seorang yang sakit lumpuh. Dan orang yang sakit lumpuh ini dibawa oleh 4 temannya untuk diperhadapkan pada Yesus supaya disembuhkan. Tetapi karena terlalu sesak tempat itu nggak bisa masuk, maka mereka cari akal dan mereka naik ke atas atap, kemudian menjebol atap dan menurunkan itu dengan tali, saudaraku. Di atas tilam, si lumpuh ini diturunkan tepat di depan Yesus Kristus Tuhan. Ini menarik ceritanya. Nah, sekarang kita lihat langsung aja ayat yang ke-5. Nanti saudara bisa baca sendiri dalam Markus pasal yang kedua ini. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, melihat iman dari teman-temannya yang begitu bersemangat itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Jadi memang tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengampuni dosa. Mengampuni dosa itu adalah bagian dari Allah sendiri. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Ya, saudara setuju ya? Saya juga setuju. Nah, di sini, saudaraku, Tuhan Yesus mengampuni dosa. Karena apa? Karena di sini dia bertindak sebagai Allah.
keilahiannya dinyatakan di sini. Hai anakku, dosamu telah diampuni. Nah, ketika orang-orang Farisi itu semuanya protes, kemudian Yesus menunjukkan akan kuasa. Bukan saja dia mengampuni, tapi dia menyembuhkan. Maka orang itu pun bangkit. Dia mengangkat tilamnya dan dia berjalan. Nah, saudaraku, ini bagian-bagian yang membuktikan akan keilahian Tuhan Yesus. Tapi ada lagi satu perkara yang sangat menarik untuk direnungkan, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu maha hadir atau omnipresent. Saudaraku, tentang kemahahadiran ini kita manusia harus mengubah ya saudaraku, mengubah akan pola pikir kita. Allah itu omnipresent dan juga omnipotent. Dia maha kuasa, tapi dia juga maha hadir. Maha hadir dan maha kuasa. Omnipotent, omnipresent, omnipresent, omnipotent. Nah, Tuhan Yesus juga omnipresent. Ketika dia berbicara kepada murid-muridnya di dalam Matius 18 ayat yang ke-20, saya bacakan saudaraku. Dia berjanji seperti ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi, kalau ada 2 orang berkumpul dalam nama Yesus, misalnya ini saya berbicara, saudara sepakat dengan saya dan kita sama-sama berdoa begitu, maka Tuhan hadir. Di satu ruangan ada 2 orang, ada 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Pada waktu yang sama, ada ratusan, ada ribuan kumpulan dari orang-orang yang percaya kepada Dia, yang berdoa di dalam namanya. Tuhan hadir. Nah, apa Tuhan Yesus itu terpecah menjadi ribuan, menjadi ratusan ribu? Kan tidak, saudara. Ini yang namanya maha hadir. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana. Dia ada di sorga, dia juga ada di antara anak-anaknya yang berdoa di dalam nama Dia, berkumpul di dalam nama Dia. Inilah omnipresent. Ini menarik, saudaraku, untuk direnungkan. Kita kadang-kadang karena menganggap Dia itu sebagai manusia, kemanusiaannya, kita lupa akan keilahiannya. Kalau kita memandang Dia sebagai manusia, itu dulu pada waktu Dia sebelum bangkit, saudaraku, itu kita bisa melihat bahwa Dia betul-betul manusia seutuhnya. Tetapi janjinya ini berlaku, bahwa Dia sebagai yang ilahi, Dia maha hadir. Nah, yang terakhir atau yang keenam, saudara, yaitu tentang praeksistensi dari Yesus Kristus. Saudaraku, saya ingin ngajak saudara untuk melihat di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-56 sampai 59. Ini adalah satu peristiwa di mana Yesus berbincang-bincang dengan orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, yang pada waktu itu bertanya-tanya kepada Dia. Nah, pembicaraannya seperti ini. Kata Yesus, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, kata Yesus. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Saudaraku, Abraham itu nenek moyang dari orang-orang Yahudi. Ya, hidupnya jauh sebelum zaman raja-raja, sebelum zaman hakim-hakim, jadi jauh sekali, ribuan tahun, saudara. Jadi mereka jengkel ketika Yesus berkata bahwa Abraham bersukacita karena melihat hariku, melihat aku, kata Yesus. Nah, itu mereka jengkel, saudara. Mereka katakan, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Nah, kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di dalam bahasa Yunaninya, prin Abraham genestai ego emi. Nah, saudara, saya ingin menggarisbawahi kata ego emi ini. Kata ego emi itu bahasa Yunani yang ternyata di dalam kitab suci Perjanjian Lama Septuaginta. Saudara, kita sedikit belajar ya, bahwa Septuaginta itu adalah terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang sudah ada 200 tahun kurang lebih sebelum Tuhan Yesus. Jadi sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, itu sekitar 200 tahun lebih, itu sudah ada Septuaginta, yaitu terjemahan Perjanjian Lama di dalam bahasa Yunani. Dan kalau kita menelusur ke belakang, saudara, ke kitab Keluaran, maka dalam peristiwa perjumpaan antara Musa dengan YHWH, dengan Yahweh, yang menampakkan diri di dalam api yang menyala-nyala, tetapi semak belukarnya tidak hangus, tidak terbakar, tetapi apinya menyala, dan dari dalam api itulah Tuhan YHWH berbicara kepada Musa, memperkenalkan diri kepada Musa. Nah, kemudian terjadilah dialog antara Musa dengan Yahweh. Nah, saudaraku, pada waktu itu karena Musa diutus untuk kembali kepada bangsanya yang ada di Mesir. Dia kan ada di Midian waktu itu. Kembali kepada bangsa yang ada di Mesir, dan pada waktu itu Musa ragu-ragu. Nanti kalau orang-orang sebangsaku itu bertanya, siapa sih yang ngutus kamu, Musa? Kok kamu berani-beraninya ngomong kepada kami, bicara begini begitu? Siapa yang ngutus kamu kepada kami? Begitu ya. Maka ketika Musa bertanya seperti itu, maka Tuhan yang ada di dalam api itu menjawabnya demikian dalam bahasa Ibrani. Wa yomer Elohim el Moshe, ehyeh asher ehyeh. Nah, saudaraku, kita kembali kepada peristiwa Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ketika berbincang-bincang dengan orang-orang Yahudi itu. Banyak penafsir mengatakan bahwa pada waktu itu Yesus memakai bahasa Ibrani. Ehyeh asher ehyeh, yang kemudian ditulis di dalam Injil bahasa Yunaninya ego emi. Prin Abraham genestai ego emi. Ego emi itu memang ternyata dipakai, saudaraku, untuk menerjemahkan kata ehyeh asher ehyeh, yang artinya aku adalah aku, ego emi. Jadi kalau saudara lihat dalam Septuaginta, yang sekarang saudara bisa telusuri, Septuaginta, saudara akan temukan bahwa dalam peristiwa Musa berbicara dengan YHWH itu, maka ketika Tuhan berkata ehyeh asher ehyeh, itu diterjemahkan menjadi ego emi. Dan ketika perjanjian baru itu ditulis, ego emi ini muncul lagi. Sehingga banyak penafsir meyakini bahwa Yesus pada waktu itu memakai kata ehyeh asher ehyeh. Mengapa demikian? Karena hal itu membuat orang-orang Yahudi meradang dan mereka semua marah besar. Ayat yang ke-59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudaraku, mengapa kok sampai semarah itu? Karena ehyeh asher ehyeh itu adalah nama yang spesial, yang khusus, hanya boleh dipakai oleh Yahweh. Dan Yesus berkata, ehyeh asher ehyeh, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ego emi. Jadi sebetulnya kalau ada yang bertanya, kapan Yesus mengaku bahwa dia itu adalah Allah, dia adalah Yahweh? Ya ini, saudaraku. Cuma memang tidak secara jelas gitu ya, aku adalah Yahweh gitu ya, pamer-pamer begitu, enggak. Tetapi hal-hal seperti ini yang membuat dia berkali-kali hendak dirajam.
dilempari batu. Jadi saudaraku, kita pahami bahwa praeksistensi Yesus itu sebetulnya siapa dia itu. Dialah yang menampakkan diri dalam api yang menyala-nyala kepada Musa. Disinilah kita belajar tentang kodrat ganda Tuhan Yesus Kristus. 100% manusia, iya. Dan untuk apa dia mati? Dia mati bagi dosa Anda, bagi dosa saya. Dan tentunya keilahiannya sudah terbukti. Saya ulang sedikit, saudaraku. Pertama, dia tidak menolak menyembah Thomas ketika Thomas berkata, "Ho kuriosmo kai ho theosmo." Kemudian yang kedua, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu hakikat, satu esensi, satu substansi." Kemudian yang ketiga, dia berkata, "Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku." Dan kemudian dia juga mengampuni dosa, dan ini adalah yang boleh mengampuni dosa hanya Allah saja. Dan Yesus melakukannya. Jadi dia mengampuni dosa Anda, dosa saya, saudara. Ketika saudara dan saya datang kepada dia dengan penuh rendahan hati dan berkata, "Tuhan ampuni dosaku," maka kuasa penebusannya itu akan berlaku. Dan saudara akan beroleh damai sejahtera. Kemudian yang berikutnya, Yesus Kristus itu maha hadir ya. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di sana. Itu janji Tuhan. Dia maha hadir. Kemudian juga Yesus Kristus itu sudah ada sebelum Abraham. Prin Abraham genestai ego emi. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Ego emi. Aku ada. Sebab itu biar kiranya Roh Kudus turun atas kita sekaliannya, yang membuat kita terbuka dan mengizinkan kasih karunia itu menjamah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.